Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran itu mudah kita pahami. Yuk, kepada Maulia, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa, nak. Baik, Bu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita berdoa sama-sama yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Nak. Untuk selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu tentang Garuda Pancasila. Ayo, kepada Nurlita, silakan teman-temannya diposisikan untuk berdiri siap. Teman-teman semuanya, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sila Pendukungmu. proklamasi Sedia berkorban untuk Pancasila, rakyat adil makmur, bangsa di bangsa, ayo maju, ayo maju, ayo maju, Terima kasih anak-anak pintar. Nah, kenapa setiap pembelajaran kita harus memulai dengan menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Iya, pintar. Supaya kita cinta tanah air, Bu. Pintar, Maulia, agar di diri kita itu selalu tertanam rasa cinta tanah air. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir pada pelajaran hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Tadi berangkat sekolah sarapan semua? Sarapan, iya, Bu. Sarapan, Bu. Agar badan kita sehat dan bisa menerima pelajaran dengan maksimal. Apakah anak-anak tadi malam belajar? Oh iya, belajar. Coba kalau misalnya belajar, Ibu mau bertanya tentang materi yang pernah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat? Kira-kira ada berapa ya sumber daya itu, sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Ayo, Duta. Sumber daya alam, Bu, ya? Ya, ada berapa? Ayo. Ada, Bu, 2, Bu. Ada 2, pinter. Apa aja? Coba sebutkan. Sumber daya alam dan alam yang dan buatan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. pinter. Rosdiana, coba sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa? Hewan, Bu. Yang tidak dapat diperbaharui? Ada batu bara. Iya. Nah, anak-anak pintar semuanya semalam mudah belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghemat sumber daya alam dan menemukan pesan moral yang terdapat dalam suatu cerita. Coba kita terlebih dahulu mengamati 3 poster. Nurlita, bisa membantu Ibu? Sebutkan poster yang pertama ini tentang apa ya? Yang pertama, kita disuruh hemat air, Bu. Pinter. Yang kedua? Hemat bahan bakar. 3? Suruh menanam pohon. Iya, kalau tadi yang disebutkan Rosdiana itu air termasuk sumber daya yang ayo Gimana, apa? Bu? Putus-putus, Bu. Oh ya, kalau air itu termasuk sumber daya alam yang
Dapat diperbarui. Iya, kalau bahan bakar, Tidak dapat diperbarui. iya, kalau pohon, Dapat diperbarui, Bu. iya, pinter. Nah, setelah kita melihat poster, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan dari poster ini? Ada yang tahu? Faizatul? Ya, jadi dari poster ini kita disuruh untuk membudayakan hemat. Pinter, kita harus menghemat sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Di sini Ibu memiliki sebuah video. Mari kita saksikan bersama-sama. Posisi duduk siap. Belum ada suaranya, Bu. Oh, belum ada suaranya ya? Sudah ada suaranya belum? Sudah, Bu. Sudah. Kalau pena air habis, janganlah jimat air. Allah pun syukur yang berjimat. Bila kita jimat air, ingat tadi kita syukur dengan nikmat yang Allah beri. Sekarang nak tidur. Okey, Mama. Selamat malam. Abang Oma. Kan Mama dah cakap, kita kena jimat air. Alah, kalau jimat air, tak boleh main macam ni. Mama, air dah habis. Macam mana ni? Nah, kita sudah selesai melihat tayangan video. Coba kita jawab pertanyaan yang ada di layar proyektor. Yuk, 1. Mengapa menghemat sumber daya air itu penting? Coba Nurul. Nanti bisa habis, Bu. Ya, karena jumlahnya terbatas nanti bisa habis. Kemudian yang nomor 2, apa pesan yang disampaikan dalam video? Ada yang tahu? Diana? Ini, Bu, kita harus menghemat sumber daya alam, salah satunya air, agar bisa dipakai berkelanjutan, Bu. Iya, karena semua orang itu membutuhkan air, jadi kita harus menghemat air. Kemudian, yuk kita mengamati gambar. Faizatur, coba gambar A ini gambar apa? Oh, yang nomor 1 ya, Bu ya? Yang gambar A, Nak, yang gambar A nih. Oh, gambar A. Iya, oh. Iya, orang dia lagi tidur tapi TV-nya masih tetap nyala, Bu. Berarti boros listrik. Iya, itu perlu dicontoh apa enggak? Tidak perlu dicontoh. Tidak perlu dicontoh. Gambar yang B, apa?
Nah, ini menonton bersama keluarga. Iya, menonton TV bersama keluarga. Yang gambar C. Yang gambar C ada anak sedang belajar. Anak sedang belajar menulis di Kertas. kertas. Yang gambar D. Yang gambar D ini ada bapak-bapak lagi kerja. Terus kertasnya pada bertebaran di mana-mana. Boros kertas ini, Bu. Iya, coba Faizatur jawab soal nomor 1. Gambar mana yang merupakan contoh menghemat sumber daya alam? B dan C. Kenapa alasannya? Karena yang B itu dia benar-benar ditonton TV-nya. Ya. Kalau yang C, dia nulisnya ya hanya menggunakan kertas itu, tidak menghambur-hamburkan kertas. Pintar. Tepuk tangan buat Faizatur. Kemudian, Duta, coba jawab soal yang nomor 2. Apa manfaat menghemat sumber daya alam? Agar sumber daya alam tidak cepat habis, Bu. Iya, agar sumber daya alam itu tidak cepat habis. Nah, di sini Ibu akan memaparkan sebuah video yang terkait tentang penjelasan sumber daya alam. Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo, bujuk kelas. Apakah sudah terdengar? Sudah, Bu, tapi kecil. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam Ya, sudah, Bu. Ya. dengan muatan pelajaran IPA. Nah, sumber daya alam. Pasti yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat di alam. Hewan, tumbuhan, tanah, batu, angin, dan yang lain. Ya, apa sih penggunaan dari sumber daya alam itu? Sumber daya alam. Nah, kita sudah selesai nih menyaksikan video tentang penjelasan sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pesan moral. Nah, pesan moral itu adalah pesan yang ingin disampaikan dalam suatu cerita. Nah, adapun cara menentukan pesan moral itu yang pertama, kita harus membaca semua ceritanya dengan seksama dengan memahaminya. Kemudian yang kedua, kita harus mengambil hikmahnya yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, berikut akan Ibu tayangkan sebuah video. Nanti Ibu akan meminta anak-anak untuk menyampaikan pesan moral apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Yuk kita saksikan bersama-sama.
Bu, suaranya nggak ada, Bu. Hah? Suaranya nggak ada, Bu. Oh, suaranya nggak ada ya? Ya. Di tempat Ibu keras banget. Nah, kita telah selesai menyaksikan sebuah tayangan video. Coba ada yang bisa menyampaikan pendapatnya apa pesan moral yang bisa kita peroleh dari tayangan video? Ada yang bisa? Ayo. Nila? Saya, Bu. Oh, Rizky. Iya, ya, Rizky dulu. Apa, nak? Coba. Nggak boleh durhaka sama orang tua, Bu. Pinter. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Iya, karena orang tua sudah mengasuh kita dari kita kecil sampai sekarang. Dan berapapun pengorbanan kita yang kita berikan kepada orang tua itu tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah judul yang ada pada video? Apa, Rizky? Batu menangis, Bu. Batu menangis. Siapa aja tokohnya? Ibu sama anak gadisnya. Iya, Ibu Darmi sama anaknya. Kemudian bagaimana alurnya? Ceritanya ringkasannya tadi seperti apa yang Rizky lihat? Tadi anaknya suka dandan nggak mau bantuin ibunya, Bu. Padahal ibunya kerjanya seperti apa? Kerjanya capek banget, Bu. Capek banget. Dan akhirnya si Anaknya durhaka, Bu. jadi apa tadi? Jadi batu. Iya, di mana latar ceritanya di mana tadi? Di mana ya, Bu? Di rumah Ibu Darmi. Ibu Darmi. Pesan moralnya tadi sudah disampaikan oleh Rizky. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok karena di kelas kita ini ada 29 siswa. Jadi nanti satu kelompok akan beranggotakan 5 orang. Ada satu kelompok yang 4 orang. Silakan anak-anak bersatu dengan kelompok-kelompoknya. Sudah? Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD secara berkelompok. Silakan anak-anak membaca langkah-langkah petunjuk yang ada di dalam LKPD. Jika ada yang kesulitan, anak-anak boleh bertanya kepada Bu Guru. Paham? Iya, paham. Apakah kelompoknya Rizky sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Ada yang kesulitan nggak? Oh ya, kalau misalnya ada kesulitan, boleh bertanya atau didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Apakah udah selesai semuanya? Iya, udah selesai. Silakan apabila udah selesai, anak-anak nanti salah satu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, kelompok 1 perwakilannya Rosdiana. Iya, tepuk tangan buat Rosdiana. Kelompok 2 buat Nila, silakan maju ke depan. Iya, apakah ada yang ingin memberi komentar dari kedua kelompok tersebut? Oh iya, rata-rata jawabannya sama ya. Kalau misalnya di LKPD yang pertama itu kita diminta untuk melihat gambar A. Gambar A itu tentang orang yang menanam pohon, gambar B itu yang sedang membakar hutan, yang C membuang air, dan D pergi menggunakan angkutan umum. Nah, dari situ kita bisa menemukan bahwa contoh gambar atau perilaku yang menghemat sumber daya alam itu menanam pohon dan pergi menggunakan transportasi umum.
Kemudian tentang unsur-unsur intrinsik, itu kita bisa menemukan judul, tokoh, latar, arul, dan pesan moral. Untuk menemukan pesan moral, kita bisa membaca semua cerita secara keseluruhan. Ya, terima kasih. Kemudian, kesimpulan hari ini, coba Duta sampaikan apa kesimpulan yang kalian pelajari hari ini? Iya, pinter. Kesimpulannya bahwa kita harus menghemat sumber daya alam karena ada sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sedangkan semua orang menggunakannya. Dan yang kedua tentang pesan moral. Pesan moral itu dapat kita temukan apabila kita memahami isi ceritanya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak dari kerja kelompok tadi kembali ke bangkunya masing-masing. Kerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, Faizatur, bantu Ibu untuk membagi soalnya. Ya, terima kasih. Nah, selamat anak-anak, selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai? Nah, udah selesai. Yuk kita sama-sama membahas soal yang telah kita kerjakan. Soal yang pertama, mengapa menghemat sumber daya alam itu penting? Jawabannya yang benar? Iya, karena jumlahnya terbatas. Nah, kita telah selesai mengerjakan dan membahas soal evaluasi. Nanti Ibu koreksi dan besok akan Ibu sampaikan berapa nilai-nilainya. Kemudian silahkan anak-anak menulis PR untuk belajar di rumah. Ya, silahkan dicatat di buku pelajarannya masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Nah, terima kasih. Kemudian Ibu akan memberikan sebuah apresiasi atau penguatan dan penghargaan kepada kelompok yang telah baik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu kelompoknya Rizky. Coba Rizky maju ke depan. Ya, yuk kita beri tepuk tangan buat kelompoknya Rizky. Terima kasih sudah mengerjakan kelompoknya dengan bagus, dengan aktif, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah dicukupkan. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap belajar karena kita akan menghadapi ulangan tengah semester yang akan dilaksanakan pada tanggal 10. Jadi anak-anak selain belajar juga jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di hari yang esok. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.